Saya ulangi sekali lagi. Jadi, salah satu eh, aplikasi berbasis web yang bisa kita gunakan adalah blockskate3d.com. Nah, di bagian atas, pada bagian menu itu kita akan lihat ini bahasa. Jadi ini adalah untuk pemilihan bahasa kita gunakan bahasa Inggris yang standar. Kebetulan ada bahasa Sorako. Project-projectnya nanti akan kita lihat sini ya. Jadi ini akun kita, akun saya, karena saya masuk dengan akun saya, namanya Rahman Sorako. Kemudian ini informasi, kemudian pada bagian layar kerja ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Ini adalah objek nanti yang akan muncul yang setelah di render. Kemudian ini perintah-perintah dasarnya dan ini adalah menu-menunya. Menu-menu untuk datar bangun ruangnya. Jadi ini untuk bangun ruang 3D. Yang standar adalah sphere, lingkaran. Ini cube berupa tabung ya. Ini balok ya, berupa balok. Kemudian ini silinder berupa tabung dan ini adalah eh, torus terus. Jadi ini torus. Jadi kita lihat ya. Jadi ini bagaimana cara kerjanya software ini untuk menggambar. Nah, kita akan mempraktekkan satu-satu. Bangun ruang yang standar yang diberikan adalah bola, kemudian balok, kemudian tabung, setelah itu torus. Nah, bagaimana caranya kita menggambar bola? Nah, caranya adalah ini kan banyak pilihan ke bawah ya. Ini untuk bangun ruang, ini bangun datar, ini transformasi. Transformasi ini kita sudah belajar ada dilatasi, transformasi, translasi, dan rotasi ya. Ini di transformasi. Ini. Kemudian ini operasi himpunan. Kelas 7. Ini operasi matematiknya. Ini logikanya. Kemudian loop. Kemudian teks. Dan ada variabel. Ini beberapa sub-sub di bawah ini adalah yang tingkat lanjut. Kita mulai dulu dari yang dasar. Yang pertama, bagaimana caranya menggambar eh, bola? Cara menggambar bola adalah kita klik 3D Shapes. Setelah itu Sphere. Nah, ini area kerja kita ini. Area kerja bisa diperbesar, bisa diperkecil dengan scroll di mouse kita. Kemudian kalau ini artinya kita mau menggambar bola dengan jari-jari 10. Jadi ini area kerja. Kemudian sebelum kita lanjut, saya ingin perkenalkan di bagian sini. Di sebelah kanan, ini adalah objek area kerja yang akan dihasilkan dari kode yang kita tuliskan di bagian tengah ini. Nah, di sini ada 3 sumbu. Ada 3 sumbu. Ada sumbu X, ada sumbu Y yang hijau ini, dan ini yang ke atas sumbu eh, yang ke atas itu adalah sumbu Z ya, sumbu Z. Ini bisa ditampilkan atau dihilangkan. Ini warnanya nanti ini bisa diperbesar, kemudian diperkecil. Smooth, ini smoothnya adalah tingkat apa namanya ini ya. Nah, kemudian ini untuk mengcapture yang ada di sini. Oke. Nah, pada saat kita render, maka
Ini kita mau menggambar bola. Kita mau menggambar bola. Kita cukup render dengan jari-jari 10. Kita tunggu renderingnya. Nah, ini. Jadi, ini adalah bola dengan jari-jari 10. Warnanya ini ya. Warnanya ini bisa dirubah lewat sini boleh. Ya, bisa dirubah. Ini boleh diperbesar, tarik ke depan ke belakang dengan mouse. Ini ya. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, bisa dipahami untuk yang ini, Nanda sekalian? Bisa kita lanjut ya? Oke. Jadi ini untuk menggambar bola. Kalau kita perbesar ini misalnya 15 satuan di render, Nah, ini langsung seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika ini kan kelihatan eh, kurang halus ini ya, kurang halus. Nah, maka caranya bisa dengan menambahkan sides. Jadi di side itu bisa kita rubah cari ini ada side. Kita ambil. Nah, kita ambil dulu 8. Ya, kemudian render. Nah, ini jadinya begini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sisinya ya. Ini dapat diputar-putar seperti ini. Fokuskan kembali. Nah, seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Ini semakin kalau kita perbesar misalnya ini menjadi 25, maka rendernya akan menjadi ini. Kalau misalnya 50, bisa lihat ini semakin bola yang digambar ini semakin halus. Gitu. Kalau 100 kita render. Nah, ini semakin halus. Semakin halus. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kalau kita ingin memberikan warna tersendiri tanpa mengambil dari apa yang telah disediakan di palet ini, caranya adalah di transformasi ada color. Ada color. Ini kita tinggal klik. Nah, kita masukkan ke ini, angkat dulu ke sini. Kita mau boleh ini dimasukkan. Ini warna yang bisa kita pilih. Ya, boleh warna ini baru. Nah, lihat. Nah, ini warnanya seperti ini ya. Oke. Itu untuk menggambar lingkaran. Nah, bagaimana dengan objek yang lain? Objek yang lain, saya klik kanan untuk meng-disable bloknya dulu supaya dia tidak nampak ya. Dia tidak nampak. Oke. Nah, kita ke objek yang kedua. Objek yang kedua adalah balok. Nah, kalau kita lihat ini balok X, Y, dan Z. Jadi nanti mana X-nya? X-nya, oh sorry. X-nya yang ini. Ups. Diagonal ini ya. Jadi ini sumbu X-nya yang merah, sumbu Y, kemudian sumbu Z. Nah,
Kalau kita menggambar balok, ini artinya panjangnya ke sumbu X itu 10, ke sumbu Y 10, dan ke sumbu Z 10. Mari kita render apa yang ini. Jadi, kalau kita lihat, ini ya, di Izan raise hand. Silakan ngomong Izan. Ya, boleh boleh langsung bertanya tapi harus satu-satu ya. Satu-satu. Ups. Selamat datang Bu Ceria di room. Selamat pagi Bu Ceria. Baik, Assalamualaikum Kak. Ya, ada Pagi, Pak. di Hadir, hadir. ada di datang Alia, Andre, ada Elsa, ada Fadila, Saya Fresa. infokan nih. Iya. Oke, jadi ini ya, Nanda sekalian, kalau kita ingin menggambar balok, kalau ini balok 10, 10, 10, ini kan jadinya kubus toh. Jadi ini, kalau dia tidak center, maka jadinya seperti ini. Ke sumbu X-nya 10 satuan, ke sumbu Y-nya 10 satuan, dan ke atas atau tingginya itu 10 satuan. Ini boleh dirubah. Misalnya kita ingin menggantinya ini berapa ya? 20. 20. Enter. Kita render. Itu semakin panjang ke sumbu Y. Kemudian kalau misalnya kita kurangi Z-nya, katakanlah 5. Ini kita enter. Kita render. Seperti ini ya. Gitu. Kemudian pada bagian di sebelah Z itu ada no center. No center. Ini berarti dia tidak di tengah-tengah sumbu. Kalau kita klik ini, maka ada parameter center, dipusatkan. Mari kita lihat bedanya. Klik. Nah, balok yang tergambar itu akan menyebabkan karena X-nya 10, maka ke sini 5, ke belakang 5. Kemudian ini 20, berarti ke Y positif 10, ke Y negatif 10. Z-nya 5, berarti 2,5 positif Z ke atas dan 2,5 ke bawah. Oh, seperti itu. Jadi, kalau kita pilih parameter center, berarti bangun ruang yang kita gambar itu akan berada pas di tengah-tengah sumbu X, Y, Z. Seperti itu, ya. Kalau mau lihat ini seperti ini, kita bisa putar-putar dia, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau dia tidak center, maka Walau. kita render. Seperti ini. Ah, ada ini kan slotnya kita tidak aktifkan kan? Ini boleh kita aktifkan lagi. Enable block, kemudian render. Kita lihat bagaimana hasilnya. Renderingnya terlihat berat. Renderingnya terlihat berat tadi karena ini ada size 100. Kita lihat ini jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadi saling saling menutupi. Kira-kira bagaimana menggeser baloknya? Misalnya ini kita mau geser. Di geometri, di transformasi kemarin kalau kita menggeser itu istilahnya apa? Ada yang tahu? Kita geser menggunakan istilah translasi. Jadi ini, pilih ini, kemudian ini kita mau geser. Nah, ini digeser kemana? Jadi kita pusatkan dulu gambarnya. Yang balok tadi ini kita mau geser kemana? Apakah ke Y positif atau ke Y negatif? Nah, jari-jari dari bola ini adalah 15 satuan. Berarti supaya baloknya terlihat, kita boleh menggesernya ke Y itu sejauh, katakanlah, kalau kita ambil 15 satuan. Ini berarti dia akan bergeser ke kanan ini, ke arah positif. Ya, Ananda sekalian,
Ini X itu di bagian depan sini positif, bagian belakang negatif. Itu. Kemudian Y itu di sebelah sana yang hijau itu positif, sebelah sini yang negatif. Z positif yang ke atas, negatif yang ke bawah. Coba kita render ya. Nah, terlihat bahwa balok itu sudah berpindah sejauh 15 satuan ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa geser-geser. Ah, kemudian kalau kita misalnya mau geser dia ke atas 15 satuan, 15 satuan, maka di render lagi. Nah, ini. Jadi yang awalnya tadi balok ada di sini, di sebelah sini, dia digeser sejauh 15 satuan ke arah sumbu Y positif, kemudian digeser 15 satuan ke arah sumbu Z positif. Jadi dia seakan-akan melayang. Seperti ini. Oke? Seperti itu ya, dua bangun ruang yang kita gambar. Ini saya nonaktifkan lagi ya. Kita collapse dulu. Sorry. Control set kalau begini. Disable block. Ini juga disable block. Saya mau contohkan yang ketiga, silinder. Kita mau gambar silinder. Oke. Ini boleh digeser ini supaya kelihatan. Ini silinder, kalau kita perhatikan, ini untuk menggambar tabung R1 dan R2. Kalau dia terkunci begini berarti R1 dan R2 sama. Jadi nanti tabungnya ya. Jadi R1 dan R2 sama. Kita render dulu untuk melihat tabungnya seperti apa. Nah, ini. Jadi seperti ini. Mawar, mawar, mawar. Mabar. Siapa yang mabar itu? Mawar, mawar, mawar. Oke, tingginya boleh dirubah. Kalau ini kita jari-jarinya misalnya 20. Ini lihat tabungnya radius atau jari-jari pertama 20, jari-jari kedua 20. Ini akan sama jari alas dan atasnya itu sama-sama jari-jarinya. Ini tingginya 10. Coba kita ganti ini menjadi 40. Kemudian kita render. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini adalah silinder atau tabung dengan jari-jari alas dan atas yang sama. Oke. Ini kalau dipusatkan, kita render. Ini ya. Jadi bagian atas dan bagian bawahnya itu akan dibuat simetris. Kiri kanan atas bawah itu akan simetris kalau kita menggunakan center begini. Kalau not center seperti tadi. Ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau jari-jarinya berbeda? Artinya yang alas berbeda dengan atasnya. Maka kita boleh rubah ini. Katakanlah alasnya 30. Tapi buka dulu ini. Tanda gemboknya ini, icon gemboknya ini dibuka. Oke, jadi ini menjadi 30. Ini coba kita ganti 10. Kita ganti 10. Tingginya kurangi dikit lah, 30. Ini render. Nah, ini seperti apa? Ini seperti tutup lampu ya. Lampu di ruang tidur biasa ada ini, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini bisa diperbesar jadi 40. Enter. Render. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dapat dimodifikasi. Bagaimana kalau misalnya jadi kerucut? Nah, kita jadikan 0. Coba render. Nah, dia jadi
topi Pak Petani, Bu Petani. Seperti ini, gitu ya. Sama tadi konsepnya, kita mau memperhalus ini, memperhalus, maka ambil di transformasi, pilih transformasi, kemudian site, site-nya ambil, ini katakanlah ini tadi 100, nih baru render, ya ini semakin halus gambarnya. Kita mau ubah colornya, colornya katakanlah ini, ya. Nah jadinya seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita munculkan ini semua? Nah, ini di enable block, kemudian enable block, render. Ya, renderingnya agak agak lama. Nah, ini seperti ini. Jadi kita lihat untuk balok yang tadi yang cube kita geser ini di bagian sini. Kemudian yang bola dia ada di dalam sini, dalam sini. Kemudian silinder yang kita jadikan kerucut, nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita mau berkreasi, berarti ini kerucutnya digeser ke atas dah. Kira-kira digeser ke atas itu berarti boleh ditranslasi lagi, seperti perintah di sini. Translasi. Jadi kita masuk di menu transform, transform, kemudian translasi, geser ke atas. Geser ke atas 15. Kemudian di render. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita bisa mendapati objek seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ke bangun yang keempat. Ini saya disable, disable, disable. Kita geser saja ke atas ya. Bangun yang keempat, torus. Ini terus. Bagaimana kalau torus? Ini render. Nah, kita lihat perbesar dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, kalau kita lihat ini R1, nah, lihat R1-nya itu R1 dan R2. Jadi R1 diatur dari titik pusat. R1 itu kalau kita lihat di sini ya. Keterangan untuk torus R1 itu adalah jari-jari ya. Jadi R1 itu dari tengah sini ke pusatnya. Ya, kemudian R2-nya yang ini. Nah, facesnya ini kita bisa ganti katakanlah 20. Nah, ini akan menjadi donat halus ini. Ini menjadi 50 render. Nah, ini. Oke, seperti itu. Jadi ban jadinya ya. Size-nya coba 50. Ya, seperti ini. Oke, ini untuk torus. Untuk torus seperti ini. Nah, ini 4 hal. Ini 4 hal yang kemudian bisa dimodifikasi.
Seperti itu. Sama dengan eh, ini ya. Jadi kita bisa modifikasi semua. Nah, sekarang saya ingin menambahkan satu fungsi dari operasi himpunan difference. Ya, difference. Jadi ini saya simpan dulu yang ini. Saya simpan. Oh, namanya. Namanya ini modeling satu. Oke, modeling satu. Simpan. Sudah tersimpan. Kita ke new project. New project. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana kalau ada sebuah silinder begini. Ini 21. Tingginya katakanlah 20. Kita render. Kasih tinggi lagi ya. 40. Enter. Kemudian kita ubah warnanya mungkin. Jadi ya seperti ini. Oke. Saya mau ini duplikat. Ini 20. Katakanlah 20. Ini juga 20. Eh, tingginya oke. Tingginya katakanlah 30. Kita render. Bukan sama warnanya. Kita rubah ini warnanya ya. Warna untuk ini transformasi color. Coba di render. Belum kelihatan. Ini dipotong dulu. Oh, tingginya ini ya. Tingginya 40. Nah, ya. Jadi terlihat eh, ada dua. Ada dua eh, tabung. Ada dua tabung. Tabung pertama ini warnanya ungu dengan jari-jari 21 satuan dan tinggi 40. Sementara ada tabung warna kuning. Ada tabung warna kuning dengan jari-jari 20 dan tinggi 40. Nah, kita mau menggunakan fungsi difference. Eh, kita mau potong eh, tabung yang besar dengan tabung yang kecil. Kira-kira jadinya bagaimana? Nah, terlihat seperti ini. Ini biasa digunakan untuk menggambar pipa. Untuk menggambar pipa ya. Jadi, ini bentuknya menjadi bolong di tengah. Itu dengan menggunakan perintah difference. Ah, lalu ini kan kalau misalnya alasnya kita mau buat supaya dia tidak bolong, maka diapakan kira-kira? Eh, Caranya adalah kita geser yang ini, kita geser yang ini sebanyak satu satuan ke atas, ke sumbu Z. Maka kita menggunakan transformasi translate ini eh, sejauh satu satuan ke atas. Setelah itu kita masukkan ke sini. Coba kita render. Oke, ini sudah ada alasnya. Jadi seperti itu, Ananda sekalian. Ini bisa jadi seperti ini. Kemudian bagaimana ya kalau misalnya ya bikin gelas. Kalau gelas itu biasanya alasnya yang di bawah itu agak agak pendek ya. Jari-jarinya lebih lebih kecil. Maka ini kita buka buka ini kita jadikan berapa ya? Ini misalnya 20. Kemudian ini
19 supaya tebalnya satu satuan. Belum kelihatan ya. Ini yang besar kasih 20 15 ya. Yang ini 14. Oh, terbalik ya. Ya, jadi gelasnya menjadi terbalik karena R2-nya yang di atas kita kasih kecil. Kalau misalnya ini 10, kemudian ini 9, nih. Nah, seperti ini. Ya, ya mungkin ini bisa jadi gendang ya. Seperti itu ya. Oke, ini kreasi yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Kreasi lain yang ingin saya tunjukkan kepada Ananda sekalian adalah bagaimana kalau misalnya ada ini dan kita mau ini ya menggunakan transformasi ini difference. Kita mau potong itu kalau spheres itu tadi kan bola ya. Ini cube adalah balok. Nah, kita render ya. Kita render. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi kita gambar satu-satu dulu. Ini ada dua jadinya ini. Gini. Kemudian kalau kita mau potong, tekanlah ini render. Nah, ini tidak kelihatan. Ini terpotong di bagian sini kan. Nah, kalau kita kasih center, oke, kita balik. Tidak terlihat karena dia di tengah. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan banyak objek-objek tertentu, objek-objek tertentu dengan menggunakan difference. Kalau kita mau potong yang ini, center, kemudian ini 15, 15, 15. Nah, ini seperti ini jadinya. Jadi akan terlihat bangun ruang yang lain seperti ini. Kalau kita tukar ini eh, kubusnya yang dipotong akan seperti ini ya. Jadi kubus yang dipotong oleh bola seperti ini. Oke, Ananda sekalian, ini adalah salah satu eh, pemodelan bangun ruang yang bisa saya share ke Ananda sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Oh, berarti Pak Dharma tadi sempat ada di room ya. Ya, seperti itu Ananda sekalian tentang pemodelan yang bisa saya share ke Ananda sekalian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir
mengisi daftar hadir melalui link yang saya bagikan di ruang chat. Oke, ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Halo, tak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau tunjukkan beberapa kreasi yang mungkin bisa kita kita buat dari ini. Misalnya, saya share dulu. Oke. Beberapa beberapa yang bisa dijadikan contoh seperti ini. Nah, ini kita bisa bikin cangkir dengan menggunakan contoh tadi ditambah dengan torus. Ini torus, ya. Nah, ini torus. Kemudian yang lain, misalnya yang lain, misalnya seperti ini, render. Nah, ini kita bisa bikin ya gerobak-gerobak sederhana seperti ini, ya. Gerobak sederhananya. Hmm. Ya, seperti itu. Nanti saya akan minta eh, kalian membuat kreasi. Saya minta kalian membuat kreasi dengan menggunakan eh, website ini. Kemudian mohon untuk dikirimkan eh, apa namanya? Dikirimkan karyanya itu di Google Classroom. Cara mengirimkannya seperti ini. Jadi tadi eh, yang ini misalnya ya, kita mau simpan. Kita mau simpan, caranya adalah simpan, kemudian karena kebetulan sebentar, saya new supaya ini saya jangan simpan dan save. Ini, misalnya saya bikin sebuah gambar seperti ini, gambar sederhana ini saya mau simpan, simpan, kemudian ada dua cara menyimpan, ya, save blocks-nya, ya, save blocks-nya, kemudian ada code-nya, XML-nya. Jadi sebenarnya eh code-nya ini seperti ini. Ini ada code di sini. Ini kita ambil blocks-nya, kemudian save as, eh, save block to your computer. Ya, klik. Nah, dia kan bentuknya XML ya. Bentuknya XML. Nah, ini dibuat seperti ini. Misalnya bola, bola satu, klik. Nah, ini saya simpan di katakanlah di desktop. Saya simpan di desktop dengan nama bola satu titik XML. Saya save, saya save. Nah, itu akan tersimpan ke desktop saya bola satu titik
XML. Kita lihat show in folder. Show in folder. Ini bola satu kan sudah ada di sini. Tidak ada munculannya Pak, caranya Mas Chef. Oh, tidak ada. Oh, sebentar. Sorry, sorry. Eh, sorry, sorry. Ya, saya ulang kalau begitu ya. Nih. Jadi, misalnya saya new project, new project, don't save. Ah, saya mau bikin, katakanlah bikin lingkaran, bikin bola, kemudian bikin ini, kemudian bikin apa lagi? Terus ya ada tiga benda yang saya gambar, kemudian saya render. Nah, kan ini kan gininya, gini hasilnya. Ah, yang Ananda sekalian kirimkan ke Google Classroom nanti adalah save blocks to your computer. Jadi save dulu, simpan dulu ke komputer filenya. Nah, ini saya simpannya di desktop. Ini katakanlah saya memberi nama bola 2. Bola 2, saya save. Oke. Nah, bola 2 ini sudah tersimpan ke komputer kita. Dia ada di desktop. Nah, ini nanti yang kalian lampirkan di mana ya? Jadi nanti kalian lampirkan ini ke Google Classroom, ke Google Classroom. Ah, kemudian saya minta kalian mengunggah dua file. Satu file XML yang ini untuk codingnya ini, kemudian yang kedua ini capture-nya. Capture ini caranya adalah ini ada capture-nya ini. Klik. Jadi tampakkan dulu mana mana ya. Oh begini atau bagaimana? Begini. Saya capture. Ah, nah, nah simpan. Katakanlah di desktop saya simpan dengan bola bola 2 tadi ya. Tapi ini extensionnya menjadi JPG. Menjadi JPG dia. Nah ini JPG. Nah, save. Nah, kita lihat di desktop. Di desktop ada dua file, yaitu bola2.jpg dan bola2.xml. Dua file ini yang saya minta kalian lampirkan di Google Classroom-nya. Bisa dipahami, Anda sekalian? Gimana? Ulangi dulu Pak, ulangi lagi. Diulang dari awal lagi? Baik. Saya ulangi dari awal. Ini saya hapus dulu permintaannya Gauzan tadi ini mana ini? Ini hapus. Clear my annotation, all annotation. Oke. Saya ulang ya. Ini oke. Saya kembali ke sini ya. Saya bikin yang baru ya. Bikin lagi yang baru, new. Nah, saya close dulu nih. Saya mau gambar katakanlah silinder. Ini ya, gambarnya silinder. Kemudian saya mau jadikan dia menjadi kerucut. Katakanlah ini saya jadikan 0. Saya render. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya mau bikin bola. Bikin bola, tapi bola ini saya mau simpan di mana bagus. Saya mau simpan di atasnya. Ya, saya mau simpan di atasnya. Saya transformasi dengan perintah translate. Translate. Saya mau geser ke atas itu bola nanti. Jadi, sebentar. Ini kan bolanya ya. Saya gambar, saya render, itu bolanya jadi begini toh. Bola jadi begini. Tidak terlihat yang tadi, yang kerucut itu. Saya mau geser ini ke atas. Jadi saya mau geser ke atas menggunakan perintah translate. Saya mau geser ke atas. Jadi ini digeser. Kalau X itu berarti ke sini, ke yang arah merah ini positif.
Kalau Y itu berarti ke belakang sana, Y. Kemudian kalau Z berarti ke atas. Jadi saya mau geser dia ke atas sejauh berapa? Misalnya saya mau geser sejauh 10 satuan ke atas. Kita render. Begini jadinya. Jadi apa ini kalau begini? Jadi dia menutupi tadi puncaknya itu kerucut. Nah, ini jadi planetarium ya. Menjadi planetarium jadinya. Oke? Kalau kita sudah bikin begini, maka kita simpan di project, project, kemudian save blocks to your computer. Nah, misalnya saya simpan di desktop. Ini sudah desktop ya. Misalnya ini saya ganti dengan nama planetarium. Planetarium. Kita enter. Nah, maka di desktop kita itu akan muncul planetarium di mana dia itu. LMNOP. Paling bawah kah? Ini planetarium. Yang planetarium itu isinya kode-kode. Jadi dia kode-kode itu kalau XML. Nah, itu jadi kita sudah membuat kodenya. Sekarang kemudian saya minta screenshotnya. Bagaimana kalau screenshotnya? Nah, kalau screenshotnya boleh ini digeser dulu di bagaimana supaya bagus kelihatan. Baru setelah itu ini klik ini gambar kamera. Nanti JPG dia ya, planetarium. Enter. Nah, ini akan muncul di desktop planetarium. Di mana dia berada planetarium? Nama filenya tadi mana? Ini planetarium JPG. Jadi ini bentuknya sudah JPG. Misalnya kalau kita mau buka di buka di Paint misalnya, Paint sini. Ini. Jadi ini gambarnya. Jadi ini dua. Jadi ini sudah jadi file JPG. Jadi seperti itu ya. Jadi saya minta ada dua file. File kodenya dan file JPG-nya. Oke? Jadi silahkan berkreasi dengan menggunakan perintah-perintah dasar ini. Dengan perintah ini 3D, dengan transformasi, dengan setops. Ini dulu tiga. Silahkan gunakan yang tiga ini, kreasikan seperti apa, dan jangan terbebani pokoknya gambarnya seperti apa, kreasinya seperti apa, ya silahkan dibuat. Oke, Ananda sekalian, kira-kira dipahami? Bisa. Iya, silakan. Kalian butuh sampai kapan? 2 jam nih Pak. Masuk sekolah mau Pak. Masuk sekolah. Bagaimana kalau tidak masuk sekolah? Bagus. Bagus. Bisa Anda tanggal 17? Banyak, banyak sekali nanti tugas Pak. Susah Bang, enggak kita tahu. Tidak kita tahu. Pokoknya kamu masuk di sini dan utak-atik saja di sini nih. Ini 3D, kemudian transformasi, kemudian setup. Itu tadi tiga saja. Banyak sekali tugas Pak. Banyak sekali tugas. Tugas apa itu? Oke. Jadi nanti saya minta kalian untuk ngebak, keusan ngebak. Ya jadi Sekarang itu Pak dibikin. Ya. Kenapa? Rizkul? Sembarang gitu. Sembarang. Sembarang jika Iya, dibikin. sembarang. Terserah kreasi kalian. Kalian mau bentuk apa, lingkaran, ini. Pokoknya ini yang 4 dasar saja ini ya. Saya tidak mau patok kalian harus bikin cangkir apa, enggak. Kalian buat kreasi sendiri, mau bikin taman bunga kah atau apa. Pokoknya dari ini semua silahkan kreasikan.
Karena ini kan masuk pada bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Silahkan kreasikan ini. 4 hal ini dikreasikan. Jadi kombinasikan dengan fungsi transformasi yang saya contohkan tadi menggunakan translasi. Sebenarnya boleh juga rotasi, tapi yang sederhana saja. Kita baru menggeser-geser saja transformasi. Nanti kalian kembangkan di luar lah. Kalau kalian sudah ini, itu bisa kembangkan apa itu rotasi dan seterusnya. Ini banyak fungsi-fungsi ke bawah yang nanti kalau kalian dalami itu cantik sekali gambarnya nanti. Gitu. Jadi fungsi dasarnya saja ini empat empat ini saja yang kalian kreasikan sehingga itu menjadi karya kalian. Gitu ya. Contohnya ini Pak Guru menggambar planetarium seperti ini. Ini kan dari yang tadi nih, dari fungsi ini saja kah? Dari dua saja ini. Jadi silakan kreasinya seperti apa silakan. Tidak ditentukan bahwa ini itu. Oke? Seperti itu? Kira-kira bisa? Nah, Bisa. Oke. Nanti link pengumpulan tugasnya saya kirimkan ke Google Classroom ya. Silakan diisi daftar hadirnya. Oke, ini sudah 11.29 dan kurang lebih Sudah Mas ya, Pak. hampir 1 jam kita berpikon dan terima kasih atas kehadirannya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akan tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kepada Ananda sekalian untuk mengembangkan bangun-bangun atau objek-objek yang bisa dibuat dari blok 3D ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.